Ikan gapi. Oh iya. Tuh. Nih, gaur nih. Sebentar Pak. Oke Pak RT, mungkin bisa dijelaskan Pak untuk konsepnya seperti apa sih Pak urban farming ini, melihat di sini juga ada di tengah-tengah kota. Jadi konsep kita itu di sini sama warga dan teman-teman kelompok tani di sini. Kita itu nama kelompok tani di sini Taruna Jaya, ya kan? Konsep kita itu di antara gedung-gedung tinggi itu ternyata masih ada urban farming gitu. Itu yang kita ambil dan spotnya juga bagus gitu untuk angle-angle juga pas gitu kan. Nah di situ yang pertama kali ide teman-teman di sini juga kayak gitu. Di antara langit-langit tinggi lah kita mengarahkan urban farming gitu aja. Oke. Nah di sini tuh udah mulai menjalankan urban farming itu dari tahun berapa sih Pak? Itu sebenarnya kita itu dari tahun 90-an itu sekitar 93 udah ada di sini, tapi waktu itu kita saya ini masih di Karang Taruna awalnya itu. Berdiri di sini Taruna Jaya itu sekitar tahun 90-an, 93 ada. Setelah tahun 2000-an tepatnya pas Covid itu teman-teman mulai punya ide, coba kita nanam pepaya California nih. Nah dari situ kita banyakin pepaya California. Waktu itu sih ada 50 batang ya, estimasi 50 batang teman-teman. Kita jual itu per buah 10.000. Nah tapi untuk ke sekitar warga yang di sini kita bagi juga, nggak semua kita jual gitu loh. Tapi kalau yang jual itu biasanya kita udah sortir, yang agak-agak besaran dikit kita jual 10.000. Jadi saya nggak hitung per kilo, per buah saya jual 10.000. Dan itu kan alhamdulillah bisa ngebantu teman-teman di sini maupun anak-anak Karang Taruna kayak itu bisa buat pemasukan juga sih lumayan banget. Di sini ada berapa jenis tanaman sih Pak? Kalau untuk buah di sini ada pepaya California kita tanam, terus ada terong, ada anggur, ada melon kita tanam, terus pisang. Itu aja sih mungkin yang baru. Oke. Terus kalau untuk sayur-sayurannya Pak? Untuk sayur-sayuran kita tanam di sini ada kangkung, biasanya sawi itu. Tapi lagi fokusnya ke itu aja sih dulu, baru kangkung. Sama bawang-bawangan ya Sama Pak, bawang, tadi, ada bawang merah dan lain sebagainya. ada kemangi, ya kan. Itu aja sih. Ini lahan siapa sih Pak sebetulnya, dan berapa sih luasnya juga yang diperdayakan? Untuk lahan ini kita memanfaatkan lahan tidur yang sudah lama nih dari developernya itu nggak dimanfaatin dari tahun 92-an ada, tapi nggak dimanfaatin. Jadi kita warga di sini kan juga mulai agak resah nih, takutnya banyak alang-alang, jadi banyak binatang kayak seperti ular atau apalah. Kita manfaatin aja. Yang penting tidak mendirikan bangunan kan. Kita pohonan itu kan bermanfaat juga buat masyarakat kan, buah-buahan gitu kan, sayur. Luasnya berapa sih Pak ini Pak? Untuk luas kita olah itu sekitar ada sekitar hampir 1.000, seribuan lebih. Oh, 1.000 meter atau 1.000 meter lebih ada yang kita lagi oke. manfaatin. Nah, berarti Pak yang di sini tuh yang mengelola urban farming ini tuh siapa? Apakah warga dari RT Bapak sendiri atau semua warga atau bagaimana sih Pak? Jadi untuk yang ngelola itu nggak semua warga, jadi sebagian warga kita bentuk namanya kelompok tani Taruna Jaya. Itu yang saya bilang tadi dari tahun 90-an ya Pak 92 atau 93 tuh kita bentuk. Awalnya tadi dari awal Karang Taruna, maka kita bentuk jadi Taruna Jaya untuk pertanian dan perikanan. Jadi kita main juga selain pertanian ada perikanan juga, ikan konsumsi. Ikannya Itu di apa kolam Pak? ada lele, ada mujair nila itu. Kalau untuk yang ikan-ikan yang hias kita kurang antusias ya. Tapi kalau konsumsi itu lumayan. Nanti kita lihat di situ ada kolamnya tuh. Ini udah berapa kali panen Pak dari awal pandemi itu Pak? Kalau untuk pepaya itu kita udah berjalan dari 2021 ya pas lagi Covid gitu. Sampai terakhir itu di 2023 pertengahan. Itu kita sering panen, tapi lama-lama kan pepaya itu kita sering ambil, lama-lama mengecil. Nah akhirnya kita regenerasi, sekarang ini baru tanam lagi nih, hampir 75 atau hampir 100 lah kita mau tanam lagi gitu. Pak, untuk produksinya itu sendiri apakah nanti dibagikan ke warga atau warga boleh ngambil sendiri atau bagaimana tuh Pak? Untuk yang pepaya atau yang lain semua nih Mbak? Semuanya Pak? Semuanya itu yang saya bilang, kalau untuk pepaya kita jual.
sebagian kita kasih keluarga. Tapi kalau bangsa kayak untuk kangkung, kita bagi-bagilah kangkung gitu kan. Atau ibu-ibu butuh cabai, silakan ambil gitu kan. Boleh langsung ambil sini Boleh. Pak? Oh, kalau misalnya untuk yang kecil-kecil seperti itu Iya, ya Pak ya? jadi yang kita baru usaha untuk bisnisnya cuan lah gitu kalau anak petani milenial bilang. Itu ya kita jual pepaya yang lumayan harganya gitu, satu buah 10.000, tapi kalau yang lain ya kita bagi-bagilah ke warga gitu. Ini kan juga ada daun singkong dan lain sebagainya. Itu Ah. boleh diambil juga Pak? Boleh, daun singkong tuh kan banyak tuh. Itu banyak ibu-ibu ya, terutama si ibu-ibu emang nih yang suka ke kebun nih kan, buat masak kan. Ambil daunnya kadang tuh. Terus kalau ubi jalan kita juga suka bagi kalau lagi panen gitu. Pak, ini kan menarik banget ya Pak di tengah kota Jakarta. Nah, mungkin dari warga sendiri dari awalnya hanya mau memperdayakan ini, ada nggak sih jadi anak-anak muda yang di RT Bapak itu jadi tertarik mau mengembang lebih baik dan lain sebagainya gitu, Ya. membuka bisnis sendiri mungkin? Kebetulan kan saya juga koordinator untuk Duta Petani Milenial wilayah DKI. Oh, Saya koordinatornya. Kita sih gandeng, kita coba kolaborasi dengan anak-anak Karang Taruna di sini di wilayah. Emang anak-anak muda kan agak-agak susah nih kendalanya nih. Tapi kalau dia udah ngeliat berhasil, sampai kita bisa berhasil jual nih, cuan lah kan anak-anak muda kan, itu mereka baru tahu nggak gitu, Bang. Nah akhirnya mau semangat. Itu kalau yang saya perhatiin nih di lapangan, ya seperti itu anak-anak Karang Taruna, anak-anak muda. Kalau kita nggak colek itu nggak mau, tapi pas udah lihat berhasil berbuah panen, kita sempat jual, nah itu akan menarik dia tuh. Itu berarti total sekarang udah ada berapa milenial tuh Pak yang ikut Pak? Kalau untuk di wilayah saya nih di Kareteng sini nih baru sekitar 10 orang, 15 orang, tapi untuk di DKI udah hampir 100 sekarang. Oke Pak, saya mau ke profil Bapak nih Pak. Yes. Sekarang Bapak itu sebenarnya petani milenial tuh gimana sih Pak? Sejarahnya mungkin Bapak lulusan mana, kemudian juga akhirnya Pak tadi menjadi koordinator Pak. Jadi awalnya itu sebenarnya sih saya